Anda penggemar Unyil di masa lalu yang barangkali kini Anda telah berkeluarga atau setidak-tidaknya telah menjadi dewasa, akan menyaksikan Unyil sekarang tidak lagi tinggal di kampung dan tidak lagi menjadi alat propaganda pemerintah. Unyil sekarang tidak lagi berkopiah seperti dulu dan ia hidup di kawasan suburban. Dengan penampilannya seperti itu, tema ceritanya berkisar di seputar alam perubahan dan modernisasi Indonesia. Unyil pun belajar bahasa Inggris serta komputer. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Awal Maret lalu, Kabar Kabari menyajikan kabar bahwa Tracy Trinita berpacaran dengan Abel mantan cowok Sofia Lachuba. Kabar yang menyusul kemudian, Tracy diteror oleh seseorang. Teror lewat telepon itu terjadi ketika Tracy Trinita mulai dekat dengan Abel, mantan kekasih Sophia Lachuba. Tapi Tracy yakin itu bukan perbuatan Sophia. Kan dari pihak Sofi ya saya rasa enggak, mungkin orang iseng aja mempergunakan kesempatan untuk membuat keriuhan ya, apa bahasa Indonesia ya, membuat masalah. Saya rasa ya saya nggak kenal Sofi, dia bukan teman saya, tapi saya rasa untuk seumuran dia, saya rasa dia adalah perempuan yang dewasa ya, yang ya akan memperbesarkan masalah ini karena ini bukan masalah buat saya, mungkin juga buat dia. Teror itu datang dari orang yang kebetulan tahu nomor handphone Tracy. Itulah gangguan baginya. Namun soal Sophia Lachuba bukan gangguan bagi Tracy. Selama ini nggak merugikan, nggak mengganggu ya nggak apa-apa. Belum ada tekanan dari dia saya rasa. Mungkin kalau di pers dia mengabarkan bahwa kenapa harus saya yang memberitahukan ke publik bahwa mereka udah putus, kenapa bukan dia saja. Itu bukan karena saya mau mewakilkan siapapun, tapi saya ingin memperjelas, mengklarifikasikan ke masyarakat luas bahwa saya bukan orang ketiga. Saya sama Abel cuma teman, dan jangan menuduh saya mengambil pacar orang atau merusak hubungan seseorang. Karena setahu saya itu dia, bahwa Abel udah putus dari awal Desember. Setelah Abel putus dengan Sophia, masuklah Tracy. Karena dia udah nggak punya pacar, jadi saya nggak ada rasa bersalah untuk pergi dengan dia. Kalau dia punya pacar, enggak ya, itu kan berarti saya memberi kesempatan untuk orang untuk menyeleweng. Minta konfirmasi Tracy, kamu saat ini pacaran dengan Abel nggak sih? Kalau saya suka sama orang, itu perlu proses lama biasanya. Enggak cuman sebulan 2 bulan sejadian, pasti kayak paling enggak 3-6 bulan untuk mengenal orang tersebut baru bisa dikatakan pacar. Itu pun kalau sesuai, kalau enggak, iya. Misalnya jadi Abel pacar pertama buat Anda? Pacar, saya baru punya pacar sekali. Siapapun akan jadi pacar saya berikutnya, dia akan jadi pacar saya yang kedua kalinya. Pemirsa, kabar lainnya dari Tracy Trinita kami peroleh Jumat lalu. Konon sebuah perusahaan film di Malaysia mencak-mencak karena Tracy tidak terlalu aktif mempromosikan film berjudul Mendam Birahi produksi negara tersebut. Film yang dibintangi Tracy itu rencananya akan diputar di Indonesia Mei nanti. Disebut-sebut pula gara-gara Tracy sibuk berkampanye anti rokok dalam kapasitasnya sebagai Duta Badan Kesehatan Dunia WHO, membuatnya kekurangan waktu mempromosikan filmnya itu. Semoga kami bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, karena pada dasarnya saya rasa itulah cara penyelesaian yang paling benar. Itu sebabnya Tracy tidak merasa perlu untuk mempersiapkan pengacara karena menurutnya ini bukan persoalan besar. Kebetulan ada beberapa teman saya yang memang pengacara, jadi saya telepon mereka, saya tanya mereka, ini seperti apa sih prosedurnya? Mereka bilang, Tracy, ini masalahnya simple. Kamu cuma bicarakan sama mereka aja baik-baik. Kita kan orang Asia, kita punya tata krama. Jadi kalau ini udah selesai dibicarakan, pasti selesai kok masalahnya. Jadi, Tracy Trinita akan melakukan dua-duanya. Mempromosikan filmnya yang penuh adegan kekerasan dan berkampanye anti rokok sebagai Duta Kesehatan WHO. Tentu saja promosi Mendam Birahi akan saya dahului. Saya saya udah bilang ke WHO untuk kalau bulan Mei saya akan sibuk untuk promosi Mendam Birahi di Indonesia. Dan mereka udah mengerti itu. Mereka bilang bahwa nggak apa-apa. Itu kan juga sudah komitmen saya ya, waktu di saat saya menandatangani kontrak, saya udah tahu bahwa saya harus ikut promosi pembuatan film apapun bentuknya. Dan maka dari itu saya masih di Indonesia sekarang karena saya juga masih harus melakukan promosi ini. Dan dengan senang hati akan saya lakukan. Pemirsa, lihatlah berikut ini. Akan saya perlihatkan sebuah cuplikan gambar untuk Anda. Hai, saya Unyil, umur saya 10 tahun. Sekarang saya kelas 6 SD. Si Unyil.
Tentu saja Anda yang mengalami masa kejayaan pertunjukan boneka televisi ini masih ingat si Unyil. Dulu ia muncul di TVRI. Kini mulai tanggal 21 April nanti, si Unyil akan muncul di RCTI setiap hari Minggu pagi pukul 10 dengan durasi 30 menit. Unyil kini lain dengan yang dulu. Anda penggemar Unyil di masa lalu yang barangkali kini Anda telah berkeluarga atau setidak-tidaknya telah menjadi dewasa akan menyaksikan Unyil sekarang tidak lagi tinggal di kampung dan tidak lagi menjadi alat propaganda pemerintah. Unyil sekarang tidak lagi berkopiah seperti dulu dan ia hidup di kawasan suburban. Dengan penampilannya seperti itu, tema ceritanya berkisar di seputar alam perubahan dan modernisasi Indonesia. Unyil pun belajar bahasa Inggris serta komputer. Dalam cerita, akan terjadi gesekan antara Unyil yang modern dengan orang tuanya dan Pak Raden yang alam pandangnya berbeda dengan Unyil. Tapi Unyil tetap anak yang hormat pada orang tua, pemberani, kreatif, mudah berteman dan tidak lari dari kesulitan. Ia mempunyai 3 musuh abadi, Bedu, Endut, dan Raja. Begitulah karakter Unyil yang ditonjolkan untuk memberikan sumbangan pendidikan moral kepada anak-anak yang menonton pertunjukan boneka televisi ini di tengah gencarnya tayangan film kartun impor. Sebagai daya tarik, si Unyil akan melibatkan artis-artis terkenal. Pada episode perdana nanti akan tampil Tasya. Nah adik-adik, jangan lupa 6 hari lagi, Minggu tanggal 21 April nanti, si Unyil akan mulai ditayangkan di RCTI pukul 10 pagi. Apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Herawati akan mengisi sore Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari termasuk penyakit demam berdarah. Tamara Geraldine pun harus masuk rumah sakit karena penyakit yang dijangkitkan oleh nyamuk itu. Itu dirasakannya hari Jumat lalu. Bangun tidur, Tamara Geraldine merasa ada sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya. Bangun tuh tiba-tiba kok kayak panas gitu, tapi terus ini itu kali apa kecapean gitu. Jadi aku tetap syuting. Terus pas pulang sorenya makin panas. Makin panas terus pegel banget. Cuma kan aku pikir karena ini lagi rutin sama keluarga main bowling sama tenis. Jadi kirain gara-gara itu kecapean gitu, kita terlalu forsir olahraga. Nggak taunya udah 3 hari panasnya nggak turun ke rumah sakit. Di rumah sakit baru ketahuan trombositnya anjlok banyak sekali. Apalagi kalau bukan demam berdarah. Ternyata emang kalau demam berdarah dia nyerangnya ke tulang, terus ke saraf. Jadi tuh tulang kayak patah-patah deh rasanya. Terus kepala nih mau pecah, sakit banget. Tamara Geraldine yang biasanya bercanda dan terkekeh-kekeh kini menjadi pasien. Senyumnya berubah masam karena berisi keluh kesah. Nggak bisa tidur, kepala tuh gue amit-amit deh. Ini kalau bisa palanya gue copotin urut-urut, bangunin lagi. Amit deh. Bergelas-gelas jus jambu telah ditenggaknya. Katanya itu bisa menaikkan trombosit. Makanya dari tadi muka gue udah kayak jambu nggak sih? Jadi tadi tenggak jus jambu klutuk terus gitu biar trombositnya naik, jadi lebih cepet sembuh gitu. Mungkin kalau misalnya bisa 3-5 hari kan aku udah bisa langsung pulang. Pokoknya apa saja dicobanya agar cepat sembuh. Tapi kadang-kadang ada saran yang menggelikan. Mama lagi ngomongnya apa? Pocari Sweat direbus sama daging. Nah itu sih gue sorry joli deh minumnya itu. Sakit sih sakit tapi maksudnya biar sakit masih punya cita rasa. Bahwa sakit itu sakit kini Tamara semakin menyadarinya. Ketika dibawa ke rumah sakit ia merasakan siksaan itu baru dimulai. Jalan ke rumah sakit itu lama banget. Itu perjalanan terpanjang, udah kayak dari sini mau ke Cirebon gitu tuh. Sakit banget. Begitu nyampe di emergency juga penuh, banyak yang sakit. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman. Ternyata sehat itu enak ya. Baru sekali ini loh kami melihat Tamara Geraldine bertawakal. Biasanya apapun ditertawainya. Entah di mana Tamara digigit nyamuk pembawa penyakit demam berdarah itu. Mungkin di rumah. Kemungkinan sih emang di rumah ya, karena kan pasca banjir di belakang rumah tuh tetangga emang rumahnya jadi di abandon gitu aja, gitu dibiarin gitu sama mereka. Jadi di situ emang rawan lah kalau buat sarang nyamuk. Ya bukannya nggak mungkin,
dari sana ya nyamuknya agak-agak itu singgah gitu, heeh, kan namanya juga urban legend kan ya. Di rumah sakit, Tamara ditemani keluarganya. Tapi kami tidak melihat suaminya yang orang Vietnam itu. Nggak usah lah, dia nggak usah nginep di sini.